Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah, kita melangkah kepada bab yang baru dari Risalah Al-Madkhal ila Ilmin Nahwi. Penulis berkata, Babul Af'al, bab tentang fi'il. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan fi'il. Kemarin isim ya. Kita sudah selesai dari isim. Isim yang di-i'rab secara zahir, isim yang di-i'rab secara muqaddarah. Kemudian ada isim yang mabni, ada isim yang mu'rab. Antum sudah kuasai kan? Masya Allah. Maka sekarang kita berpindah pada pembahasan fi'il. Babul af'al, bab tentang fi'il. Mohon diperhatikan pada bagannya, itu langsung ada bagannya. Tidak disebutkan lagi definisi fi'il karena antum sudah hafal ya. Apa itu fi'il? Masih ingat fi'il? Definisinya? Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi zaman. Ya, berkaitan dengan waktu. Jadi itu. Maka langsung saja, fi'il itu ada dua macam. Ada fi'il yang mabni, ada fi'il yang mu'rab. Saya ingatkan kembali apalagi yang disebut dengan mabni dan apa yang dimaksud dengan mu'rab. Abu Azizah, masih ingat? Mabni itu tetapnya keadaan suatu kata. Apakah dia isim atau fi'il, ya kan? Ya. Mu'rab perubahan keadaan akhir suatu kata. Saya ingatkan kembali ya, bahwa asalnya yang mabni, kata yang mabni ada berapa? Tiga. Apa itu? Fi'il madhi, fi'il amr, harf. Ya. Sekarang ini fi'il, pembahasan fi'il. Berarti mencakup berapa kata yang mabni? Dua ya, fi'il madhi dan fi'il amr. Huruf belum dibahas di sini. Bisa dipahami? Dan pembahasan huruf itu sudah tidak dibahas secara khusus ya, karena pembahasannya sedikit dan sudah berlalu ya. Yang jelas huruf itu pasti mabni, la mahalla lahu minal i'rab. Sudah. Ya, dapat huruf pokoknya mabni. Sisa mabninya ala apa? Ya kan? Kemudian la mahalla lahu minal i'rab, sehingga tidak dibahas secara khusus. Nah, sekarang ya, fi'il itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Selanjutnya, fi'il yang mabni, lihat di bagannya. Fi'il yang mabni itu ada dua, fi'il madhi dan fi'il amr. Sementara fi'il yang mu'rab ya, jadi pada pembahasan ini tidak khusus pada yang mabni saja ya, dibahas juga yang mu'rab. Yang mu'rab itu ada dua. Kemarin asalnya fi'il yang mabni ada berapa? Yang mu'rab satu kan, hanya fi'il mudhari. Nah, sekarang ini dikatakan mu'rab itu terbagi dua. Fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhirihi syai', artinya fi'il mudhari alladhi yang lam tidak, yattasil itu terbalik anunya, titiknya. Tayasil yattasil yang tidak, yattasil artinya bersambung, bi akhirihi di akhirnya, syai'un sesuatu apapun, syai'un sesuatu apapun. Jadi dia adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun ya. Kemudian mu'rab yang kedua adalah al-af'alul khamsah.
Ada yang namanya af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5. Disebut juga dengan al-amtsilatul khamsah, contoh-contoh yang 5. Baik. 2 namanya ya, tapi yang paling bagusnya itu adalah al-amtsilatul khamsah. Yang paling bagusnya al-amtsilatul khamsah. Perhatikan ya. Ini tidak ada pertentangan dengan apa yang telah kita sebutkan di awal secara asal, bahwa fi'il yang mu'rab itu hanya satu, yaitu fi'il mudhari. Ya kan? Kenapa di sini disebutkan 2? Karena keduanya ini bagian dari fi'il mudhari. Hanya fi'il mudhari terbagi 2 lagi, begitu ya? Iya. Jadi keduanya ini adalah bagian dari fi'il mudhari. Yang pertama, fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya apapun, itu mu'rab. Kemudian ya, fi'il mudhari bentuk yang kedua adalah fi'il yang 5. Ya. Ini fi'il yang 5, al-amtsilatul khamsah, al-af'alul khamsah atau al-amtsilatul khamsah, sebenarnya dari fi'il mudhari juga. Hanya dia punya kelainan sehingga punya i'rab tersendiri. Saya ulang ya. Jadi al-af'alul khamsah atau al-amtsilatul khamsah itu asalnya fi'il mudhari juga. Tapi dia disendirikan i'rabnya karena punya kekhususan atau punya kelainan dari fi'il mudhari yang lainnya. Jelas sampai sini? Coba perhatikan di bagan, sudah bisa dicermati? Bisa ya? Atau butuh diulang ini? Ya, disendirikan i'rabnya karena dia punya kelainan atau kekhususan dari fi'il mudhari yang lain. Ya, adapun contohnya nanti di belakang ya. Yang penting antum fahami dulu ini bahwa fi'il ada 2, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni itu ada 2, fi'il madhi dan fi'il mudhari, fi'il amr. Kemudian yang mu'rab itu sendiri ada 2 macam. Fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai', fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun, dengan al-amtsilatul khamsah. Sudah? Iya. Yang mana kedua bentuk fi'il mudhari' ini itu sebenarnya bagian dari fi'il mudhari' juga. Hanya dibagi karena al-af'alul khamsah atau al-amtsilatul khamsah itu punya kekhususan dalam i'rab. Jelas? Jelas atau tidak ini? Diam-diam. Jelas ya? Baik, kita lanjut. Kita mengambil fi'il jenis yang pertama, fi'il mabni. Fi'il mabni yang pertama adalah apa? Al-fi'lul madhi. Fi'il madhi. Ini harusnya ketikannya ya, mabniun 'alal fathi itu harusnya dibawa ya. Tapi tidak apa-apa. Antum bisa kasih titik di depannya, al-fi'lul madhi. Ya. Harusnya ditulis di bawah ini selanjutnya. Jadi pembahasan yang pertama dari fi'il yang mabni adalah fi'il madhi. Masih ingat apa definisi fi'il madhi ya? Apa contohnya fi'il madhi? Kataba, jalasa, ya, qara'a. Itu asalnya mabni, paham ya? Asalnya fi'il madhi mabni. Yang jadi masalah sekarang yang kita mau bahas adalah saya ulang ya. Fi'il madhi kita sepakat mabni. Ya. Kemarin kita sudah sebutkan juga semua fi'il madhi mabni. Paham? Yang kita mau bahas di sini mabninya atas apa? Tanda binanya apa? Ya? Yang kita mau bahas di sini adalah tanda binanya. Tanda mabninya itu apa? Kemarin kita sudah ketahui bahwa tanda bina ada berapa? Ada 4 kan? Mabniun ala dhammi dulu. Mabniun ala dhamm,
Mabniun 'alal fathi, mabniun 'alal kasri, dan mabniun 'ala sukun. Dari 4 tanda bina ini, ya, fi'il madhi itu apa tandanya? Ini yang kita mau bahas. Sudah? Maksud? Baik. Ini yang kita mau bahas sekarang. Perhatikan di depannya dikatakan fi'il madhi itu mabniun 'alal fathi. Semua mabni asalnya itu mabniun 'alal fathi. Mabninya 'alal fathi. Illa, kecuali ada yang keluar. Idza tasala, jika bersambung. Bersambung dengan apa? Dengan 2 hal. Kecuali jika dia bersambung dengan salah satu dari 2 hal yang dibawa itu. Jadi asalnya dia mabni 'alal fathi. Ainal qalam? Repot sekali ini anunya, kabelnya. Yang ikut online sudah sampai kitabnya? Enggak ada nih. Saya tulis ulang ya, enggak apa-apa. Babul af'al. Bab tentang fi'il-fi'il. Fi'il itu ada 2. Apa itu? Mabni. Kenapa? Oh, belum. Sabar. Mudah-mudahan tidak hilang. Baik, yang pertama ada fi'il yang mabni. Yang kedua ada fi'il yang apa? Mu'rab. Fi'il yang mabni ada 2. Fi'il apa? Fi'lu madin, fi'lu amrin. Sementara yang mu'rab ada 2. Mudhari' alladhi yattasil bi akhirih syai'. Yang mu'rab al-amthilatul atau al-af'alul khamsah. Baik, kita ambil pembahasan yang pertama, fi'il mabni, yaitu fi'il madhi. Ya, ingat titik pembahasannya di sini adalah tanda i'rabnya atau tanda binanya ya. Afwan, tanda binanya. Dikatakan tadi fi'il madhi itu asalnya apa? Mabniun 'alal fathi. Ini asalnya mabni 'alal fathi. Lihat contohnya. Kataba, jalasa, qara'a, semuanya mabni 'alal fathi. Jelas ya?
Jadi kapan antum mendapatkan fi'il madhi itu asalnya mabni 'alal fathi. Kemudian ada yang keluar dari asal. Jadi bagaimana i'rabnya katabah? Fi'il madhi mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Nah, itu enaknya mengi'rab yang mabni. Kalau berupa fi'il madhi, ingat fi'il madhi, fi'il amr, huruf semuanya la mahalla lahu minal i'rab. Naam. Jadi kataba fi'il madhi mabniun 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada tempatnya dalam i'rab. Selesai. Nah, sekarang fi'il madhi yang asalnya mabni 'alal fath ada yang keluar dari asal. Ada yang keluar dari asal. Apa itu? Illa. Illa, kecuali. Kecuali apa? Idza tasala, jika dia bersambung dengan salah satu dari dua hal. Yang pertama, wawul, panjang mimnya ya, wawul jamaah, bukan waw jamaah. Wawul jamaah, waw jamaah. Nah, sekarang yang masalah apa itu wawul jamaah? Bisa ditulis? Wawul jamaah itu adalah waw sukun. Waw sukun di akhir fi'il. Waw sukun di akhir fi'il yang menunjukkan jamak. Artinya yang dibicarakan itu jamak, ya. Yang menunjukkan jamak. Artinya apa? Yang dibicarakan itu jamak. Ya. Baik, perhatikan sini. Wawul jamaah kalau ada fi'il mudhari, fi'il madhi bersambung di akhirnya dengan wawul jamaah, artinya apa? Yang dibicarakan itu jamak. Lihat contohnya. Perhatikan sini. Kataba. Kataba artinya apa? Dia telah menulis. Siapa yang dibicarakan di sini? Dia. Berapa jumlahnya? 1, mufrad. Tapi kalau banyak yang dibicarakan, si dianya ini banyak. Ya, jangan salah paham. Si dia ini banyak. Gimana? Ditambahkan wawul jamaah di akhirnya. Menjadi ya, kataba menjadi kata bu, ya. Kemudian dari kaidah penulisan, ini bukan kaidah ilmu nahwu, ini kaidah imla namanya, ya. Kaidah imla, kalau wawul jamaah di akhir itu harus diberikan alif seperti ini. Ini namanya alif fariqah. Apa itu alif fariqah? Alif yang membedakan antara waw jamaah dengan waw yang lain. Ya kan ada waw ataf bermakna dan. Muhammadun wa Aliyun, ya kan? Muhammad dan Ali. Ya. Orang Bugis juga ada wa-nya. Wa Ali, wa upe. Taib. Katabu, perhatikan ya. Jadi apa artinya nih katabu? Mereka telah menulis, ya kan? Si dia ketika menjadi banyak, yang dibicarakan itu banyak, dia ditambahkan waw sukun di akhirnya, menunjukkan yang dibicarakan itu jamak. Faham? Ya.
Kalau di sini Muhammadun katabah, begitu ya? Ya. Tapi kalau al-Muhammaduna, apa cocoknya? Katabu, tidak boleh lagi katabah. Faham? Iya. Katabu. Nah sekarang ini katabah yang asalnya mabniun alal fat, iya. Asalnya mabni alal fat. Ketika bersambung dengan wawul jamaah menjadi apa? Katabu. Kenapa katabu? Baknya fathah dirubah menjadi dhammah karena yang cocok untuk waw sukun itu adalah dhammah. Coba antum baca kalau di fathah. Tidak bagus ya, jelek. Makanya dicocokkan menjadi katabu. Ketika harokatnya berubah, harokat akhir ba ya, ini ba, harokat akhirnya berubah, maka tanda i'rabnya juga berubah. Iya. Maka kapan dia bersambung dengan wawul jamaah, maka dia pun mabniun ala dhammi. Kenapa mabni ala dhamm? Liittisalihi bi wawil jamaah, karena dia bersambung dengan wawul jamaah. Sudah? Gampang toh? Masya Allah, gampang sekali itu ilmu nahwu. Enak juga belajarnya ya, ada seninya. Yang pening itu kepala. Khair insyaallah. Di situ contohnya apa ikhwan? Coba dilihat di kitabnya. Iya. Illa idza tasala, kecuali jika bersambung biwawil jamaah, dengan waw jamaah, maka dia mabninya ala dhamm. Mabninya ala dhamm. Misal contoh darabu. Kita tadi pakai kata bu ya. Enggak apa-apa, sama ya. Darabu, mereka telah memukul. Nah, sampai sini bisa dipahami? Nah, ya. Iya, bukan waw sukun yang dijadikan sebagai tanda. Ya, kenapa? Karena waw bukan fi'il. Dia tambahan saja. Faham? Wawnya bukan fi'il. Makanya dia bukan sebagai tanda. Ya, menjadi keterangan. Harus dijelaskan nanti dalam i'rab. Untuk fi'il madhi. Berlaku untuk semua fi'il madhi yang bersambung dengan wawul jamaah. Seperti itu kaidahnya. Sudah? Nah, hanya di sini saya lihat tidak diberikan i'rab ya kemarin. Memang tidak ada. Khair insyaallah. Tidak apa-apa. Sekarang bagaimana i'rabnya? Kita i'rab dulu. Khusus untuk bersambung dengan wawul jamaah. Katabu, kita mau i'rab katabu. Kita mau i'rab katabu. Bagaimana i'rabnya? Ayo. Isim atau fi'il? Fi'il apa? Fi'lu madin maba ala dhammi. Kenapa mabni ala dhamm? Liittisalihi biwawil jamaah. Apa artinya liittisalihi? Karena. Li itu karena, ittisalihi bersambungnya. Tidak bagus dipakai nulis bahasa Indonesia walaupun khot.
Litisalihi, karena ada yang lain kah? Khair insyaallah. Karena bersambungnya. Kelihatan ini? Litisalihi, karena bersambungnya dia dengan apa? Dengan wawul jamaah. Karena dia bersambung dengan wawul jamaah, maka dia mabni ala dhamm. Ya. Sisa apa lagi? La mahalla lahu minal i'rab. Selesai i'rab fi'il madhi yang bersambung dengan wawul jamaah. Fi'lun madin mabniun 'ala dhamm liittisalihi biwawil jamaah la mahalla lahu minal i'rab. Mungkin bisa antum tuliskan di situ bagian depannya, tempat kosong itu i'rabnya. Karena kemarin kita tidak ketikkan i'rabnya supaya antum bisa latihan ya. Kenapa? Aduh, ada majelis sendiri nih. Saya kira ini kan sudah di-i'rab sekarang. Ternyata dia ini dikasih keterangan tidak bisa di-i'rab. Berarti yang dimaksud itu tidak ada perubahan kata baik sebenarnya. Iya, sebenarnya tidak ada perubahan. Hanya karena bersambung dengan wawul jamaah sehingga disesuaikan. Makanya tanda i'rabnya tanda binanya, tanda mabninya itu adalah dhammah. Kelihatan ya? Tidak kelihatan dari sini. Abu Arsy kelihatan? Oh iya. Fi'il madhi mabni 'ala dhamm liittisalih biwawil jamaah. La mahalla lahu minal i'rab. Baik, melangkah pada yang kedua. Yang kedua, dia berubah dari asal, bukan lagi mabni 'alal fath. Kapan? Ittasala, jika bersambung. Yang kedua apa? Bi dhamiri raf'in mutaharrik, dengan dhamir rafa' mutaharrik. Apalagi itu artinya dhamir rafa' mutaharrik? Dhamir artinya apa? Kata ganti. Rafa' yang marfu' ya. Mutaharrik artinya berharokat. Dhamir rafa' mutaharrik, dhamir rafa' yang berharokat. Jadi yang kedua, bi dhamiri raf'in mutaharrik. Nah, kalau dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka dia itu mabninya, coba lihat di situ, mabniun ala apa? Ala sukun. Ala sukun. Misal, contoh, darabtu, darabna. Perhatikan sini dulu supaya antum jelas perubahannya. Bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Contohnya apa? Kita kasih dulu daraba. Daraba. Apa ini? Fi'il apa? Fi'il madhi. Artinya apa? Dia telah memukul. Pelakunya dia. Sekarang kalau pelakunya saya,
asalnya daraba ana. Begitu ya? Saya yang mukul. Daraba ana. Tapi kalau dhamir ini bersambung di akhir fi'il, tidak boleh pakai ana lagi, tapi diganti menjadi ta. Darabtu. Itulah yang disebut dengan dhamir rafa' mutaharrik. Faham? Iya. Jika dia bersambung di akhir kata. Daraba, darabatu. Darabatu. Begini asalnya ya? Iya. Daraba ana. Iya. Daraba ana. Perubahannya. Sekarang ana ini tidak boleh pakai ana. Kalau dia di akhir, ana itu harus di depan. Iya. Iya, harus di depan. Makanya dia dirubah menjadi daraba, darabatu. Iya kan? Kemudian nanti disambungkan di apa? Harus disambungkan ba dengan ta. Menjadi darabatu. Ana menjadi tu. Ana menjadi tu. Faham? Sekarang darabatu itu tidak bagus kedengarannya dalam bahasa Arab. Makanya disesuaikan. Darabatu akhirnya berubah menjadi apa? Darabtu. Ya. Tanda akhirnya apa? Huruf akhirnya ba, tandanya adalah sukun. Maka dia harus mabni ala sukun. Yang asalnya mabniun alal fat berubah menjadi mabniun ala sukun. Gara-gara apa? Litisalihi bi dhamir rafa' mutaharrik. Ini namanya dhamir rafa' mutaharrik. Sudah? Sudah? Mutaharrik berharokat. Karena rata-rata dhamir ini bukan cuma tu ya, banyak. Ya. Tu, na, darabtu, darabna, darabtuma, darabtum. Itu rata-rata berharokat ya. Itu semua adalah dhamir rafa' mutaharrik. Ya, nanti akan lebih jelas ketika kita membaca yang dibawanya itu. Baik. Saya ulang. Ya. Jadi fi'il madhi yang asalnya mabniun 'alal fath, ketika dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka dia berubah menjadi apa? Sukun, mabniun 'ala sukun. Saya kira sudah bisa i'rabnya ya. Siapa yang bisa i'rab? Darabtu. Tafadhal. Darabtu mabniun 'ala sukun. Fi'il madhi. Darabtu fi'il madhi mabniun 'ala sukun liittisalihi bi dhamir rafi' mutaharrik. La mahalla lahu min al-i'rab. Jadi antum tulis sendiri i'rabnya nanti di bawah darabtu. Ya, darabtu kemudian antum i'rab sendiri. Sudah bisa Abu Arsyih? Insyaallah. Darabtu fi'il madin mabniun 'ala sukun liittisalihi bi dhamir rafa' mutaharrik la mahalla lahu min al-i'rab. Sudah? Nanti antum tulis. Nanti ditulis i'rabnya. Yang jelas antum kasih tempat dulu bahwa ini nanti mau di i'rab. Baik, sekarang lihat di kitabnya. Kita tidak usah tuliskan di papan tulis. Lihat di kitab. Di situ ada fi'il madhi. Kataba, kataba, katabu. Yaitu fi'il madhi bersambung dengan apa? Bersambung dengan dhamir. Ya.
Kataba kataba katabu. Katabat katabata katabna. Katabta katabtuma katabtum. Katabti katabtuma katabtunna. Katabtu katabna. Bisa? Itu sudah lengkap fi'il madhi ketika bersambung dengan dhamir. Ayo semua dibaca. Kataba kataba katabu. Katabat katabata katabna. Katabta katabtuma katabtum. Katabti katabtuma katabtunna. Katabtu katabna. Naam. Itu fi'il madhi bersambung dengan dhamir. Naam. Kemudian apa artinya katabah? Dia telah menulis. Jadi sini kataba kataba katabu, katabat katabata katabna, ini semuanya disebut dengan dhamir mukhatab, ya, lawan bicara. Afwan, ghaib, ya. Ghaib yang dibicarakan. Ya. Hanya kataba, tiga pertama kataba kataba katabu itu untuk mudzakkar. Katabat katabata katabna itu untuk muannas. Kayaknya harus dituliskan ini. Saya hapus dulu ini ya. Sudah dijepret. Ada jadi buku toh? Tak perlu di. Lihat sini. Hampir jam 7. Aman. Ada yang salah harokat? Hah? Apa? Diperbaiki saja. Perbaiki yang salah ya. Lihat ini. Kataba kataba katabu katabat katabata katabna. Semua ini disebut dhamir apa? Ini tiga dulu, yang tiga ini untuk mudzakkar, untuk laki-laki ya. Kemudian yang tiga ini muannas. Katabah, dia laki-laki telah menulis. Katabah, dia dua orang laki-laki telah menulis. Katabu, mereka para lelaki telah menulis. Mudzakkar ya. Katabat, dia perempuan telah menulis. Katabata, dia dua orang perempuan telah menulis. Katabna, jamak. Semuanya ini baik mudzakkar maupun muannas ini disebut dengan dhamir ghaib. Dhamir ghaib yang artinya dia.
Ya, semua ini domirnya ini, domir yang di belakang ini, ba, alif, waw sukun, tak sukun, dan seterusnya, ini semua bermakna dia. Faham? Si dia. Nah, jadi domir gaib. Hanya yang bedanya 3 pertama untuk mudzakkar, 3 kedua untuk muannas. Lanjut. Katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna. Ini mudzakkar, ini muannas. Semuanya ini disebut dengan dhamir apa? Mukhatab. Mukhatab yang artinya apa? Kamu atau engkau. Katabta, engkau laki-laki, 1 orang laki-laki. Katabtuma, engkau 2 orang laki-laki. Katabtum, kalian para lelaki. Lawan bicara ya, mukhatab. Katabti, kamu perempuan. Ya. Jadi kalau bicara sama istrinya antum jangan bilang katabta, harus katabti. Katabtuma, engkau 2 orang perempuan. Katabtunna, kalian para wanita telah menulis. Paham? Ya, lanjut. Katabtu, itu yang dicontoh. Katabtu, katabna. 2 ini disebut dengan apa? Dhamir mutakallim. Dhamir mutakallim ini berlaku untuk mudzakkar maupun katabtu. Ya. Dhamir mutakallim. Mutakallim artinya ya, pembicara, saya atau kami atau kita. Nah, jadi mudzakkar dan berlaku untuk mudzakkar dan muannas. Katabtu, saya telah menulis. Apakah saya laki-laki atau saya muannas, perempuan? Katabna, kami telah menulis. Apakah kami itu laki-laki atau perempuan? Paham? Jadi ini digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Inilah yang disebut dengan dhamair. Domir bersambung dengan apa? Fi'il madhi. Sudah paham sampai sini? Kalau sudah paham saya mau hapus. Kami. Tidak, langsung jamak dia, tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Tetap pakai kami kan? Ya. Tetap na, bukan tu, pakai na. Jadi na bisa kami berdua, kami bertiga, kami berlima dan seterusnya. Sudah? Saya hapus ini. Ya. Ini kan ditulis untuk dihapus. Baik, saya hapus ya.
Baik. Lihat di kitabnya. Ini kita mau jelaskan sekarang bukan lagi dari sisi makna daripada dhamir itu. Kalau tadi itu makna dhamir ya, dari sisi makna dhamir. Kalau sekarang ini dari sisi apa? Tanda i'rabnya. Nah, taib. Dua yang pertama, kataba itu mabniun 'alal fathi. Kenapa mabni 'alal fath? Kataba. Keduanya ini mabni 'alal fathi. Kenapa? Karena ini asal. Fi'il madhi asalnya apa? Mabniun 'alal fathi. Walaupun ini yang kedua bersambung dengan dhamir musanna, tapi keadaan akhirnya tidak berubah. Faham? Keadaan akhirnya tetap sama dengan asal. Faham? Makanya disamakan, tetap mabni 'alal fathi. Ini asal. Jadi bagaimana i'rabnya ini? Kataba fi'il madhi mabniun 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Selesai. Sudah ya? Sekarang berapa lagi? Satu. Katabu, khusus katabu gimana? Mabniun 'ala dhamm. Kenapa mabni 'ala dhamm? Liittisalihi biwawil jamaah. Ya. Berarti ini permasalahan yang pertama ya? Yang pertama. Sekarang berapa lagi? Dua. Katabata. Walaupun dia bersambung dengan dhamir di akhirnya, tapi keadaan akhir asal fi'il tidak berubah. Faham? Maka dia sama dengan ini, mabni 'alal fathi. Jadi i'rabnya sama. Misalnya katabat fi'il madhi mabniun 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Taknya tidak mempengaruhi. Faham? Nah, sekarang mulai dari katabna sampai mana? Katabna sampai katabna, semuanya ini mabniun 'ala sukun liittisalihi bidhamiri raf'in mutaharrik la mahalla lahu minal i'rab. Berarti ini semua disebut dhamir rafa' mutaharrik ini. Ta, ma. Ini di akhir ini. Semuanya ini akhirnya dhamir rafa' mutaharrik. Ini yang disebut dengan dhamir rafa' mutaharrik. Selain ini yang ke atas bukan dhamir rafa' mutaharrik. Faham? Iya. Dhamir-dhamir inilah yang merubah keadaan akhir dari fi'il madhi. Sudah? Iya. Bukan merubah ya, menyesuaikan. Iya. Asalnya tidak berubah, tapi dia disesuaikan karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Akhirnya mabniunnya mabni 'ala sukun. Kalau begitu berapa yang di-i'rab dengan i'rab asal mabni 'alal fath? Ada 4. Iya. Kemudian mabni 'ala dhamm ada 1. Mabni 'ala sukun ada berapa? 9.
Baik, cukup ya? Ya, selesai pembahasan fi'il madhi. Nah, sisa murajaah. Cukup dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka